Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Octaviasari, NPM 19753022. Saya akan menjelaskan tentang Cisco Packet Tracer 4.7.1 tentang Connect the Physical Layer. Di sini ada 4 tujuan dari Cisco Packet Tracer 4.7.1. Jadi yang pertama ada kita diminta untuk mengidentifikasi karakteristik fisik perangkat internet networking. Kemudian yang kedua kita memilih modul yang benar untuk dikoneksikan untuk konektivitasnya. Kemudian yang ketiga ada hubungan perangkat. Kemudian yang terakhir ada memeriksa konektivitasnya. Jadi di part pertamanya kan mengidentifikasi karakteristik fisik perangkat networking. Jadi langkah pertama kita identifikasi port manajemen dari Cisco router, dari router Cisco-nya. Jadi kita yang pertama diminta untuk mengklik as router, kemudian ke physical tab. Physical tab-nya itu harus aktif. Jadi kita masuk ke S-nya. Jadi ini penampakan dari physical dari S-nya. Kemudian kita diminta untuk perbesar dan luaskan jendela, zoom in and expand. Kita zoom, jadi ini ya. Kemudian di sini ada pertanyaan, which management port are available? Jadi port manajemen mana yang tersedia? Jadi di sini bisa terlihat di sini ada port console, kemudian di sini ada USB, kemudian di sini ada aux port ya. Kemudian yang C, which LAN and WAN interface. Antarmuka LAN dan WAN mana yang tersedia di router S dan berapa banyak jumlahnya. Jadi di sini tuh terdapat antarmukanya itu ada dua, ada antarmuka WAN dan antarmuka gigabit internet. Jadi di sini nih, ini untuk yang WAN-nya. Kemudian yang untuk gigabitnya ada ini, ada dua. Kemudian kita masuk ke yang D, kita klik CLI tab, kemudian press enter, kita enter untuk mengakses ke prompt mode pengguna dan memasukkan perintahnya itu ada show IP interface price. Kita masuk ke CLI, kemudian kita enter aja, kita enter. Ini udah masuk ke prompt mode penggunanya. Kemudian kita masukkan show IP interface brief. Kita enter, jadi yang muncul command prompt dari S ini itu ada ini semua ya. Kemudian di sini ada pertanyaan, how many physical interface are list? Jadi berapa banyak antarmuka fisik yang terdaftar? Yang terdaftar ini maksudnya terdaftar dalam di sini ya. Jadi di sini ada gigabit internet 00, gigabit internet 01, serial 000 dan serial 001. Jadi di sini ada 4 yang terdaftar di dalam list tersebut. Kemudian kita masuk ke yang E, enter the following command. Jadi kita masukkan saja ya, ini dimasukkan jadi ini
show interface gigabit G00 gini ya. Jadi di sini tuh bisa terlihat, di sini kan ada pertanyaan ya. Pertanyaannya itu berapa bandwidth nih? What is the difficult bandwidth of this interface? Jadi berapa bandwidth default antar muka ini. Jadi di sini bisa kelihatan. Jadi di sini ada bandwidthnya itu ada 1 juta kilobyte ya di sini nih. Nih di sini. Kemudian kita masuk ke perintah yang selanjutnya. Kita masukkan show interface S0 gini ya. Nah, di sini bisa kelihatan juga. Ini kan udah serial 0000. Jadi di sini ada pertanyaan berapa bandwidth default antar muka dari serial 00 ini. Jadi di sini bisa kelihatan ada 1544 kilobyte. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ada note catatan ya. Jadi bandwidth pada antar muka serial digunakan oleh proses perutean untuk menentukan jalur terbaik ke tujuan. Ini tidak menunjukkan bandwidth sebenarnya dari antar muka. Bandwidth sebenarnya dinegosiasikan dengan penyedia layanan. Jadi disediakannya itu sebenarnya dinegosiasikan oleh service providernya ya. Kemudian kita masuk ke step yang kedua. Di step kedua ini kita diminta untuk identify modul expansion slots. Jadi identifikasi slot ekspansi modul. Jadi kita masuk ke fisikalnya. Jadi slotnya tuh ada berapa sih? Jadi slotnya tuh sebenarnya ada satu. Ini ya slotnya. Slotnya ada satu. Kemudian untuk yang ini klik switch 2. Kemudian berapa banyak slot ekspansi yang tersedia. Buka switch 2-nya. Jadi di sini bisa terlihat berapa banyak slotnya ya. Jadi di sini ada 5 dari 1, 2, 3, 4, kemudian 5. Jadi seperti itu. Untuk part yang kedua, bagian kedua kita diminta untuk select correct module for connectivity. Nah, pilih modul yang benar untuk konektivitasnya. Di langkah yang pertama, kita diminta untuk determine, kita tentukan modul mana yang menyediakan konektivitas yang diperlukan. Kita klik S, kemudian diminta untuk physical tab, klik physicalnya. Ke S, kemudian kita klik physicalnya. Jadi di sini. Jadi itu di sini kita diminta untuk klik setiap modulnya. Sebuah gambar dan deskripsi ditampilkan di bagian bawah. Jadi ini di modulnya. Nah, ini setiap modulnya. Di setiap modulnya ya. Nah, jadi ini deskripsi dari setiap modulnya itu ada di bagian bawah jadi di setiap bagian bawahnya. Jadi di sebelah sininya. Ini untuk yang HWIC 1.
kemudian untuk HWIC2T, kemudian yang ini selanjutnya ini untuk provide for ada empat provide dari switching portnya. Kemudian di sini ada the provide up to 8, kemudian ada connection to console port, jadi ini modulnya. Kemudian ada ini juga, nah jadi seperti itu. Kemudian di sini ada 1 dan 2, ada opsi. Jadi di opsi pertama itu kita Anda perlu menghubungkan PC 1, 2, dan 3 ke router timur, ke router S, tetapi Anda tidak memiliki dana yang diperlukan untuk membeli saklar baru. Modul mana yang dapat Anda gunakan untuk menghubungkan ketiga PC ke router tersebut? Jadi yang dapat bisa menghubungkan ketiga router tersebut itu ini. Jadi di sini portnya kan ada 4, jadi bisa untuk menghubungkan perangkat-perangkat tersebut gitu. Kemudian di bagian kedua, opsi kedua, berapa banyak host, how many hosts can you connect to the router using this module? Berapa banyak host yang dapat Anda sambungkan ke router menggunakan modul ini? Jadi ada 4 ya, ada 4. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua, langkah yang kedua itu kita di sini masih ada lagi ya, yang B nya belum, maaf. Kita klik switch 2, kita klik switch 2. Kemudian di sini ada pertanyaan nih, modul mana yang dapat Anda masukkan untuk menyediakan koneksi optik gigabit ke switch 3? Jadi di sini bisa dengan menggunakan ini ya, portnya. Jadi seperti itu. Untuk langkah yang kedua kita diminta untuk menambahkan modul yang benar dan menyalakan perangkat. Yang pertama ini di A, klik S and attempt to insert the appropriate module from step 1A. Di step bagian yang A nya, di bagian 2A, kita akan masuk ke S nya. Kemudian kita diminta untuk memasukkan modul ya tadi sesuai dalam langkah yang 1A. Jadi yang 1A tadi kita masuk ke yang ini kan. Kemudian kita matikan terlebih dahulu. Kemudian modulnya kita masukkan. Kemudian kita hidupkan kembali. Jadi seperti itu. Untuk yang B-nya, kita dengan menggunakan prosedur insert the module that. Jadi masukkan modul yang Anda identifikasikan pada langkah 1B ke dalam slot kosong paling jauh ke kanan di switch 2. Jadi kita masuk ke switch 2 nya. Kemudian tadi kita ya di sini jika kita ingin menambahkan modulnya, kita turn off dulu, kemudian kita masukkan modulnya, kemudian kita nyalakan kembali. Nah, jadi seperti ini. Kemudian untuk yang bagian yang C nya, kita use the show IP interface command on switch 2. Jadi kita ke switch 2 nya, kemudian kita ke CLI nya, kemudian kita enter, kemudian kita tulis show, perintahnya show IP interface brief.
sini ya. Jadi ini untuk tampilan yang sudah diberikan dari perintah show IP interface price-nya. Kemudian di sini ada ke slot mana yang dimasukkan, ke slot mana itu dimasukkan. Jadi dimasukkannya tuh di ini nih, gigabit Ethernet 5/1. Jadi seperti itu. Kemudian kita masuk ke bagian yang ketiga. Di bagian ketiga ini kita menghubungkan perangkat ya. Menghubungkan perangkat dari tabel ini. Jadi di sini kita diminta untuk select the appropriate cable type. Jadi pilih jenis kabel yang sesuai, kemudian kita klik perangkat pertama dan pilih antarmuka yang ditentukan, kemudian kita klik perangkat kedua dan pilih antarmuka yang ditentukan, kemudian kita akan menghubungkan kedua perangkat dengan benar gitu. Untuk yang pertama kita S ya, jadi ini memakai copper strike through. Mungkin ini bisa dikecilkan terlebih dahulu. Memakai kabel copper strike through dari S-nya gigabit Ethernet 00 ke switch 1 01, kemudian dari S ke switch 4 menggunakan copper juga ya. Dari S gigabit Ethernet 01 ke switch 4 fast Ethernet 01. Kemudian kita dari S fast Ethernet 010 ke PC 1. Menggunakan kabel koper masih sama. Dari kabel koper dari S 010 ke PC 1 Ethernet 0. Kemudian ini juga sama ya. Ke PC 2 Ethernet 0. Kemudian ke yang ketiganya 12 ke PC 3 nya yaitu fast Ethernet 0. Kemudian switch 1 fast Ethernet 01 ke PC 4 switch 1 masih menggunakan kabel koper ya. Dari switch 1 ke PC 4 menggunakan fast Ethernet. Kemudian kita masuk ke switch 1 fast Ethernet 02 copper strike through PC 5 fast Ethernet 0. Menggunakan copper strike dari switch 1 kita menggunakan fast Ethernet ini, kemudian fast Ethernet 0. Sini juga sama.
Udah, kemudian kita masuk ke switch 4. Di switch 4 kita menggunakan kabel copper crossover ya, copper crossover dari switch 4 gigabit internetnya 02 ke switch 3 yaitu gigabit internet 31, kan? Benar. Kemudian di switch 3 ini kita menggunakan kabelnya fiber. Nih, kabel fiber dari switch 3-nya dengan gigabit internet 51 ke switch 2 gigabit gigabit 51. Kemudian dari switch 2 ini kita sambungkan switch 2 ini ya, yang ini ya. Dari switch 2 menggunakan kabel copper striker switch 2 nya 01 ke PC7 dengan flash internet 0. Kemudian kita ke PC8 nya dengan flash internet 0. Kemudian switch 2 flash internet 21 ke PC9 flash internet 0. Kemudian kita masuk ke switch 2 dengan menggunakan kabel koper gigabit 31, kemudian dengan akses point port 0. Kemudian dari S serial 00 menggunakan kabel DCE ya. Dari S serialnya 000 dengan WS serialnya 000. Jadi seperti ini. Jika warnanya sudah hijau semua, tandanya sudah berhasil dihubungkan ya. Kemudian kita di bagian yang keempat. Di bagian yang keempat kita akan memeriksa konektivitas. Di bagian yang pertama, di langkah yang pertama, kita cek the interface status on S. Jadi periksa status antarmuka di bagian S-nya ya. Klik the tab CLI tab dan enter the following command. Masuk ke yang S-nya. Kemudian kita masuk ke CLI-nya. Kemudian kita tulis show IP interface drive. Nah, jadi diminta untuk di sini ada kayak membandingkan gitu, compare the output to the following. Jadi interface IP address oke, statusnya protokol 1. Kemudian untuk
protokolnya semuanya udah up, yang down cuma dari serial 001 nya ya, ini benar ya. Kemudian untuk yang F1 nya 172.29.1.1 sama. Terus di sini ada tulisan nih, if all of the cabling is correct, the outputs should match. Jadi di sini jika semua kabelnya benar, hasilnya bakalan cocok gitu ya. Untuk bagian yang langkah keduanya, kita diminta untuk hubungkan perangkat nirkabel antara laptop dan tabel PC. Antara laptop dan tabel PC. Jadi ini ya. Yang A, kita klik the laptop and select the config tab. Select the wireless null interface. Put the check in the box label on next to the port to port status. Kita masuk ke yang laptopnya. Kemudian kita masuk ke config-nya ya. Masuk ke config. Kemudian masuk ke wireless null-nya. Nah, di sini kita diminta untuk checklist, menceklis centangnya ini biar on. Nah, ini on ya. Kemudian klik the desktop tab on the laptop. Klik the web browser icon to launch the web browser. Enter dari URL-nya, kemudian kita klik go di desktop, kemudian kita ke web browser. Nah, dari URL-nya ini kita copy, paste, kita go. Nih ada tulisannya ya, bakal muncul. Jadi welcome to Cisco Packet Tracer connecting the physical layer. Kemudian untuk yang C-nya, klik the tab PC and select config tab wireless. Nih, jadi bakalan kalau misalnya sudah bisa ya, ada tadi udah connecting, di sini ada kabel-kabel gitu nih. Jadi seperti itu. Di tab PC-nya kita masuk ke config, kemudian kita masuk ke wireless null-nya. Nah, di sini kita on, kemudian masuk ke desktop, kemudian web browser. Paste, kemudian kita go. Nah, di sini juga bakal muncul welcome to Cisco Packet Tracer connecting the physical layer. Nah, di langkah yang ketiga kita diminta untuk apa ya? Jadi diminta untuk mengubah metode akses dari tablet PC-nya. Jadi di sini kemudian di config-nya ya. Di config-nya kemudian diklik tablet PC and select config tab, kemudian wireless null di uncheck. Berarti di uncheck ya. Nah, kemudian kemudian kita diminta untuk mengklik yang 3G atau 4G cell 1. Nah, di sini kita diminta untuk put the check in box label on next the port. Jadi ini di onin ya.
kita masuk ke desktopnya. Nah, untuk bagian yang ketiga ini, di step yang ketiga, di bagian yang C, kita diminta untuk mengulangi proses verifikasi akses web. Jadi kita menulis di sini dari URL-nya ini, kemudian kita go. Nah, jadi udah welcome to Cisco Packet Tracer connecting the physical layer. Jadi udah bisa gitu ya. Kemudian kita masuk ke step yang keempat, yang terakhir. Kita diminta untuk mengecek konektivitas dari PC lain. Mau nyoba, jadi di sini kita bisa ping, kemudian kita tulis IP address-nya gitu. IP address dari misal dari PC dari PC 3 gitu ya. Nih, coba dari yang PC 3-nya. Jadi ping IP address 172.1.1.101. Kita enter. Nah, di sini bisa terlihat kalau misalnya udah bisa gitu, udah terkoneksi. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.